Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 2338007, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS semester 4. Di sini saya akan menampilkan sebuah video simulasi untuk memenuhi tugas praktikum ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Awaliyah, SPD MPD. Peningkatan literasi siswa. Latar belakang, literasi pada dasarnya adalah kemampuan membaca, menulis, serta berpikir kritis dalam memahami dan menggunakan informasi. Literasi tidak lagi hanya sebatas melek huruf, tetapi juga mencakup kemampuan menganalisis, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi saat ini dan kemajuan teknologi, literasi menjadi keterampilan dasar yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, terutama siswa, agar mampu bersaing secara global, karena di era sekarang siswa sudah tidak terlalu minat dalam membaca buku. Tujuan program menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti peserta didik agar menjadi insan literat sepanjang hayat melalui ekosistem literasi yang dibangun di sekolah. Membentuknya budaya literasi di lingkungan sekolah sehingga membaca dan menulis menjadi kebiasaan positif yang berkelanjutan. Meningkatkan kemampuan literasi siswa termasuk keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, dan pemahaman informasi yang mendukung pembelajaran efektif dan daya saing di era global. Meningkatkan minat baca dan wawasan siswa dengan menyediakan akses bahan bacaan yang mudah dan menarik, serta mengembangkan kreativitas dalam menulis dan menyusun kata. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa melalui pengelolaan pojok baca dan kegiatan literasi lainnya di sekolah. Mengasah daya ingat, meningkatkan kepekaan terhadap informasi, melatih konsentrasi serta fokus siswa melalui kegiatan membaca. Strategi pelaksanaannya, melaksanakan kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai, baik membaca nyaring maupun membaca dalam hati, dengan bahan bacaan di luar buku pelajaran untuk menumbuhkan kebiasaan membaca siswa. Membuat pojok baca di setiap kelas yang menyediakan buku bacaan menarik dan mudah diakses siswa. Menciptakan lingkungan sekolah yang kaya teks seperti memasang poster edukatif dan majalah dinding dan hasil karya siswa yang mendorong niat baca. Manfaatkan perpustakaan dan sudut baca sebagai tempat yang nyaman untuk membaca dan belajar. Mengadakan kunjungan wajib ke perpustakaan untuk membaca, berdiskusi, membuat resume, dan meminjam buku guna meningkatkan keterlibatan siswa dalam literasi. Sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, pengarah dan penanggung jawab program, guru kelas atau mata pelajaran, fasilitator utama kegiatan membaca, perpustakawan menyediakan dan pengelolaan bacaan siswa, pelaksanaan utama kegiatan membaca, orang tua atau wali siswa, pendukung kegiatan membaca di rumah. 2. Sumber daya bahan bacaan siswa, yaitu buku cerita anak yang sesuai usia, majalah anak, komik edukatif, opsional untuk bisa menarik minat baca. 3. Sumber daya fisik, perpustakaan atau rumah baca sekolah untuk meminjam dan membaca buku. Pojok baca di kelas, rak kecil berisi buku bacaan ringan, ruang baca alternatif seperti taman sekolah, teras kelas, dan lorong literasi.
4. Sumber daya media dan alat penunjang. Rak buku untuk menyimpan dan display buku cerita. Timer atau jam dinding untuk mengatur durasi 15 menit membaca. Poster atau banner program literasi sebagai pengingat dan motivator visual. 5. Sumber daya pendukung. Anggaran dana untuk pengadaan buku, dekorasi pojok baca, dan hadiah. Sertifikat atau penghargaan ini untuk siswa atau kelas yang aktif dalam membaca. Kerjasama pihak eksternal, misalnya dengan penerbitan buku, toko buku, komunitas literasi untuk bantuan buku, atau kegiatan mendukung lainnya. Indikator keberhasilan. Gerakan membaca jadi aktivitas keseharian seluruh warga sekolah. Keberhasilan terlibat ketika membaca telah menjadi kebiasaan rutin siswa, guru, staf di sekolah, bukan sekadar kegiatan seremonial. Terbentuknya komunitas literasi aktif di sekolah. Misalnya komunitas siswa yang aktif membaca dan berdiskusi dengan peningkatan jumlah anggota serta buku yang dibaca dan direview. Publikasi hasil karya literasi siswa dengan guru, meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap program literasi, komitmen dan peran aktif seluruh warga sekolah. Evaluasi tindak lanjut, menilai kesesuaian visi, misi, dan tujuan program literasi dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah serta peserta didik, meliputi kesiapan sarana, prasarana pendidik dan tenaga kependidikan, bahan bacaan, serta pendanaan program.